dia menanyakan surat izin pengerjaan. Memang pada saat itu Mas Agus juga agak emosi, ya, karena juga ada suara dari warga yang tanggung jawab siapa itu, ya, akhirnya terus bisa dilanjutkan untuk pekerjaannya. Motornya orang mogok ya. Iya. Iya. Cakap Pak, itu Pak. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak kronologi kemarin Pak saat viral itu kan di media sosial salah seorang warga melintas di Jalan Cor Basah Pak. Sepengetahuan jenengan seperti apa gitu sebagai Kades? Oh ya, jadi ketika habis sholat Jumat, saya pada saat itu habis pulang Jumat dan saya istirahat, ditelepon sama saudara Agus Sutresno. Jadi saya ditelepon, disuruh datang ke tempat kejadian itu. Ketika dia menelpon saya, tujuannya untuk menanyakan surat izin. Ya, jadi dia menanyakan surat izin. Surat izin apa itu? Surat izin pengerjaan. Yang dimaksud dia itu surat izin yang dari Disub sebenarnya. Tapi karena si pekerjanya atau pelaksananya menyampaikan bahwa dia menyampaikan katanya sudah izin sama Pak Kades, jadi saudara Agus Sutresno itu telepon saya menanyakan kaitan dengan izin tersebut. Akhirnya saya datang ke lokasi dan di situ saya bertemu dengan saudara Agus Sutresno. Saya jelaskan kalau kaitannya dengan izin, Desa tidak membuatkan izin tertulis, tetapi kami sudah menyampaikan bahwa kami sudah bersosialisasi ke warga, ya, kaitannya dengan kegiatan pembangunan jalan itu akan dimulai di awal Februari. Jadi saya kira dari desa cukup memberikan izin secara lisan dan kami bantu untuk sosialisasi ke masyarakat kaitannya pembangunan jalan itu. Dan kami juga menyampaikan nanti ketika di sini dibangun nanti alternatifnya adalah lewat lorong-lorong yang sudah diberikan tanda jalan alternatif itu. Pak, itu berarti saat Mas Agus itu melewati Jalan Cor Basah, itu katanya menjemput jenengan, itu seperti apa? Jadi dia biasanya mau menjemput, tapi kan akhirnya dia lewat telepon tadi. Ya, jadi dia telepon saya itu. Ya, jadi saya tidak sampai dijemput, dia telepon, lewat telepon, terus akhirnya saya datang. Terus saya di situ ketemu, sudah kami sampaikan dan kami tanyakan tujuannya untuk apa. Kami hanya menanyakan surat izin dari Disub. Kalau dari Disub saya nggak bisa, saya nggak ngerti karena itu urusan pelaksananya, ya itu urusan PU karena saya di sini sebagai penerima manfaat, ya. Jadi itu karena jalan kabupaten, ya. Jadi desa penerima manfaat. Kalau kami ditanyakan izin dari Disub, berarti yang membuat izin itu dari pelaksana tersebut. Setelah itu kami sudah sampaikan, Mas Agus terus akhirnya dia kembali ke arah barat, dan setelah itu ada Pak Kapolsek dan Pak Kasat Reskrim datang. Akhirnya saya dipanggil karena saya itu berada di ujung paling timur. Ya, saya berada di ujung paling timur. Saya ditelepon sama Pak Bambin Kantimas bahwa ini Pak, di sini ada Pak Kapolsek disuruh menemui. Akhirnya saya datang ke arah barat, ketemu dengan Pak Kapolsek. Di situ juga ada saudara Agus. Kita berusaha untuk mediasi di sana. Terus setelah itu Mas Agus banyak berbicara dengan dari Pak Kasat, ya, juga dari Pak Kapolsek. Akhirnya di situ ada titik temu bahwa untuk pelaksanaan pembangunan cor jalan itu bisa dilanjutkan lagi sampai jam 5 kalau nggak salah itu, Mas. Berarti proses mediasinya itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau mediasi sekitar jam 3, kebetulan pada saat itu ada suara adzan, ya, jadi kami tidak melihat jam, cuma kami mendengarkan ada adzan asar.
Jadi kami perkirakan sekitar jam 3 sampai jam 4-an mungkin. Selesai jam 5 tadi ya Pak? Ya, terus baru setelah itu dilanjutkan, pekerjaannya dilanjutkan lagi, kemungkinan sampai sekitar jam 5 sudah selesai. Nah Pak, di sekitar 1 jam mediasi itu Pak, itu sempat suasananya gimana? Tegang atau seperti apa gitu? Soalnya di video kayak gitu. Ya, yang namanya orang banyak Mas, memang pada saat itu Mas Agung sendiri, Mas Agus juga agak emosi. Ya, karena juga ada suara dari warga yang tanggung jawab siapa itu, akhirnya dia agak emosi. Tapi di situ ada Pak Kasat dan Pak Kapolsek, akhirnya juga bisa selesai. Ya, akhirnya terus bisa dilanjutkan untuk pekerjaannya. Gitu. Nah, terus kemudian Pak, yang mempertanyakan itu Mas Agus saja atau dari warga Palon sendiri seperti apa Pak terkait pembangunan ini Pak? Kalau untuk tanggapan pembangunan ini, saya kira semua masyarakat setuju. Ya, saya ya baru saja Mas Agus sendiri yang mungkin, karena Mas Agus sendiri itu sebenarnya juga mendukung program perbaikan jalan ini. Cuma dia hanya menanyakan, tujuannya menanyakan tadi. Tidak ada surat izinnya dari diri kok sudah dikerjakan gitu. Dia makanya bahasanya di situ dia juga menyampaikan, saya tidak melarang orang bekerja, saya tidak melarang orang cari nafkah, tapi harus secara regulasi. Itu kata-kata Mas Agus kemarin pada saat ketika dengan pelaksana. Jadi mungkin hanya Mas Agus sendiri yang nggak setuju, karena menurut Mas Agus itu belum masih ada regulasi yang masih kurang. Itu menurut Mas Agus. Tapi mungkin untuk menurut dari pelaksana kemungkinan juga sudah cukup. Tapi dari mayoritas warga juga mendukung ya dengan adanya perbaikan? Mendukung, semuanya mendukung. Bahkan warga banyak yang membantu di situ. Ya, kalau masalah soal makanan maupun minuman ya mungkin biasalah, kalau di desa itu mesti banyak yang suka memberi. Ya. Nah, kondisinya Pak sebelum dibangun jalannya ini, kondisi jalannya seperti apa sih? Ya, memang jalannya rusak. Parah? Ya, lumayan parah. Nah, itu sejak kapan Pak? Kalau jalan rusak ini sudah lama Mas. Sebelum saya menjabat di tahun 2019 itu juga sudah rusak-rusak. Ya, kami ya alhamdulillah, karena warga juga berharap kami setelah menjabat sudah berjalan 7 tahun ini bisa terlaksana, itu sudah sangat terima kasih sekali, dan warga juga sangat bangga ya, karena kami ketika melaksanakan program kami untuk bisa lunas pajak, alhamdulillah kemarin 5 tahun berturut-turut, 6 tahun ini program kami akan tetap kami lanjutkan, bisa lunas pajak di akhir bulan Maret. Dan kami juga bisa mendapatkan 10% pengembalian dari pajak, dan pengembalian itu kami kembalikan ke warga, salah satunya kami wujudkan kupon berhadiah. Jadi warga tentunya akan senang, apalagi kemarin sudah ada bukti bahwa termasuk salah satunya uang pajak dari rakyat bisa digunakan untuk pembangunan jalan, khususnya di Desa Palon itu. Iya. Berarti mayoritas warga senang ya Pak maksudnya pembangunan ini? Iya, senang sekali ya. Pak, terkait apa namanya, kemarin kan dari pihak kontraktor itu sudah melaporkan ke Polres Blora ya. Nah, kabarnya juga Pak Kadis juga sudah dipanggil Polres ya. Itu seperti apa Pak? Oh iya, kemarin dari pelaksana sudah membuat laporan ke Polres. Kami juga sudah dimintai keterangan, dan kami sudah menjelaskan di Polres apa yang sudah saya sampaikan dari depan itu yang sudah kami sampaikan keterangan di Polres. Nah, pertanyaannya mungkin seputar apa Pak yang ditanyakan mungkin oleh penyidik gitu? Ya, dari penyidik menanyakan apa benar ini saudara Agus, apa benar dia merusak jalan ini. Jadi saya kan tinggal jawab iya dan tidak, tahu dan tidak. Kalau saya tahu jawab tahu, kalau tidak tahu saya jawab tidak tahu, gitu aja. Jadi kan diproses berapa lama itu? Mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau proses itu sebenarnya nggak lama Mas, cuman kemarin kebetulan ada 3
saksi yang dipanggil. Kebetulan saya yang terakhir datang, jadi ya menunggu agak lama. Kalau prosesnya kemungkinan kurang lebih ya 1 jam mungkin. 1 jam ya? Itu hari apa Pak? Kemarin hari Minggu dan panggilan yang kedua hari Selasa sore. Berarti 2 kali dipanggil di Yeah. Polres untuk melengkapi pertanyaan selanjutnya sebelumnya atau seperti apa itu Pak dipanggil 2 kali? Ya untuk pertanyaannya sama. Nah, sepengetahuan jenengan ada warga yang juga dipanggil polisi untuk saksi nggak Pak? Ada. Berapa orang itu Pak? 3 orang. 3 orang ya? Warga 3 orang semuanya. Nah Pak, mungkin harapan jenengan atau pesan jenengan itu terkait ini kan viral Pak, jenengan sebagai kepala desa seperti apa gitu kan, ramai di luaran gitu mungkin. Oh ya, jadi kami dari Desa Palon ya mewakili warga kami yang telah berbuat mungkin bisa disalahkan karena itu merusak jalan yang baru dibangun. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ada salah satu warga kami yang menerobos ketika jalan itu sedang dibangun. Harapan kami pemerintah nanti tetap melanjutkan untuk pembangunan jalan yang ada di Desa Palon, karena banyak sekali masyarakat warga Desa Palon yang mengharapkan jalannya ini bagus. Mungkin cuma ada 1 orang yang ada kesalahpahaman ya kaitannya dengan menanyakan tadi, tujuannya dia menanyakan surat izin dari Dishub, dan ternyata ketika ditanya pelaksana belum mempunyai itu ya, jadi Mas Agus, saudara Agus ini merasa kecewa. Jadi harapan kami tetap pemerintah untuk bisa melanjutkan perbaikan jalan yang ada di Desa Palon ini, karena banyak sekali warga yang sudah lama menanti jalannya bagus. Terima kasih. Pak, untuk jalan ini masih dilanjutkan ya pengerjaannya? Masih. Ini sementara kan baru di cor dasar ya, jadi menunggu kering, nanti kalau kering masih dilanjutkan. Dan ini masih proses, hari ini proses masih pasang backcasting. Nah itu Pak, Mas Agus ini kabarnya juga ketua RT ya? Oh iya. Ketua RT berapa itu Pak dia? Dia ketua RT 4 RW 1. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.